Selamat siang Sobat Anggrek. Penataan dan perawatan anggrek di lahan yang sempit skala hobis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, penyinaran atau intensitas sinar. Kemudian yang kedua, penyiraman. Selanjutnya adalah pemupukan, pengendalian hama, dan yang tak kalah penting juga sirkulasi udara. Di tempat saya ini anggrek-anggrek yang saya pelihara ini saya klasifikasikan berdasarkan faktor-faktor tersebut yang sudah saya sampaikan. Nah, ini seperti misalnya ini untuk anggrek dendrobium, kemudian anggrek bulan. Ini anggrek bulan, ini juga dendrobium ya. Ini juga dendrobium, kebanyakan dendrobium dan juga anggrek bulan. Ini saya tempatkan di tempat yang memberikan karakteristik yang agak sama dengan kebutuhan masing-masing anggrek tersebut. Ini yang pertama, masalah sirkulasi udara. Sirkulasi udara ini sangat penting bagi pertumbuhan anggrek. Nah, ini untuk sirkulasi udara, sebisa mungkin anggrek-anggrek yang kita rawat ditempatkan di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Ini sangat menunjang pertumbuhan dari anggrek tersebut. Kemudian yang kedua, untuk penyinaran atau intensitas sinar ini juga masing-masing anggrek memiliki kebutuhan sinar yang berbeda-beda. Seperti misalnya anggrek dendrobium ini memiliki kebutuhan akan sinar ini lebih tinggi dibandingkan dengan anggrek bulan, ataupun mungkin juga kalau dibandingkan dengan anggrek Paphiopedilum ini sangat jauh kebutuhan sinarnya. Untuk anggrek dendrobium kemudian anggrek bulan ini saya tempatkan di tempat yang hampir sama ya. Sebetulnya harusnya dipisah karena kebutuhan anggrek bulan dan anggrek dendrobium itu berbeda, tapi juga nggak terlalu jauh perbedaannya. Ini saya tempatkan di tempat sama, di tempat yang sama ya, karakteristik dari intensitas penyinarannya untuk dendrobium dan anggrek bulan. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini Conus cervi, sama ini anggrek bulan, Phalaenopsis bellina ya, Phalaenopsis bellina. Ini dulu pernah hampir mati tapi keluar anak-anaknya dan sekarang bisa tumbuh dengan baik. Ini Abuinensis, kemudian ini Paraphalaenopsis labuchensis dan Serpentilingua. Ini juga ini Phalaenopsis abuinensis. Kemudian yang ini Phalaenopsis violacea, kemudian ini juga bellina. Kemudian dendrobiumnya ini Dendrobium amabile. Ini sudah saya rawat lama tapi nggak mau berbunga juga, oleh karena sebetulnya ini anggrek dataran tinggi ya, jadi tempat saya dataran menengah. Ini belum pernah bunga tapi rimbun nggak apa-apa, yang penting ya seneng ya. Kemudian yang ini Tersiflorum, ini juga pernah berbunga bagus tempat saya. Kemudian ini Dendrobium spectabil, ini dari Pak Suprayitno Asra Orchid dari Jogja. Ini sudah keluar anakannya 2. Kemudian ini Densiflorum dari Om Julian. Kemudian yang ini lineale, Dendrobium lineale atau juga dikenal dengan Veratrifolium dulu. Ini juga sedang berbunga. Ini rimbun. Ini juga lineale, rimbun juga. Kemudian yang sebelahnya ini Dendrobium discolor dari Miroke, spesies dari Miroke. Ini udah rumpun, tinggi lebih dari 2,5 meter. Ini udah 2 kali berbunga di tempat saya dan saat ini juga sedang
berbunga. Ini cuma satu tangkai aja ya, tapi nggak masalah, ini cuma sisa saja. Oleh karena sebelumnya di batang yang ini sudah pernah berbunga beberapa kuntum ya, beberapa tangkai bunga. Ini bisa dilihat nih bekas-bekas tangkai bunganya. Ini ada mungkin 1, 2, 3, ada 7 tangkai, dan ini yang terakhir Dendrobium discolor. Kemudian sebelahnya ini Dendrobium goldii. Ini juga tinggi, menjulang, ini juga lebih dari 2,5 meter. Kalau ini sudah saya tanam lama. Kalau yang discolor itu paling baru 2 tahunan lah, belum ada 1,5 mungkin, tapi pertumbuhannya bagus. Kemudian sebelahnya lagi ini Dendrobium nindii. Ini posisi sekarang lagi berbunga. Cuma sayang kemarin ada 2 batang yang busuk oleh karena terkena air hujan terus menerus. Sayang sekali, pada batangnya cukup besar. Yang ini sebelahnya ini Lenanopsis lenarowol. Lenarowol posisi lagi berbunga. Ini silangan dari Ohis sekitar tahun 48. Jadi primary hybrid. Ini silangan dari Renanthera story sama Pandosus lysosiodes. Ini 2 meter lebih nih ya, 2 meter lebih. Kemudian yang di bawah ini anggrek tanah. Ini anggrek tanah Erius. Kemudian ini Papio pedilum. Ini juga Doritis pulcherrima. Doritis pulcherrima ini. Nah, ini yang saya maksud, ini saya tempatkan di tempat sama, kebutuhan sinar. Kemudian yang kedua, sirkulasi udara, pemupukan, kemudian pengendalian hama. Karena hampir mirip, saya tempatkan di tempat yang sama. Jadi intensitas cahayanya juga sama, saya tempatkan di tempat yang sama. Kemudian ini juga yang di tengah ini, di tengah karena kebutuhan dasarnya juga hampir mirip, ini saya letakkan di tempat yang berdekatan. Ini anggrek Dendrobium violacea ya, violacea flaven. Ini dari Keiki ya, ini saya dapat dari Denmas Orchid Purworejo. Kemudian kalau ini violacea flaven dari Mas Wai, tapi ini dari botol ya, dari botol. Kemudian ini juga ini dari Om Julian. Ini farmery ya, ini farmery nama, ini juga farmery. Kemudian ini Doritis bonita. Ini rajin sekali berbunga dan beranak. Kemudian ini Dendrobium yang baru saja selesai berbunga. Kemudian di bawahnya ini belum pernah bunga. Ini Cattleya intermedia var orlata. Kemudian ini Dendrobium pseudoconanthum. Ini dari lelangan dari Denmas Orchid. Ini sudah keluar anakan yang baru ya, masih nunggu lama sih berbunganya. Kemudian ini juga Tolumnia. Ini bunganya seperti ini. Ini yang dari Om Julian ya, cukup rimbun tapi belum berbunga. Ini yang dari Om Julian ini ID-nya Dendrobium frederixianum. Nanti mungkin harus rontok dulu daunnya baru keluar bunganya. Nah, ini yang untuk anggrek ini saya tempatkan di tempat yang karakteristiknya itu hampir sama seperti saya sebutkan di awal tadi. Kemudian untuk
kelompok yang kedua ini saya tanam Dendrobium Anosmum gigantea alba. Yang kedua semi alba, kemudian Dendrobium Anosmum Philippine. Ini sudah ngembang beberapa kali dan sudah beranak pinak. Dendrobium Anosmum gigantea alba ini saya tempatkan di tritisan, kemudian intensitas sinarnya ini lebih rendah dibanding yang pertama tadi, yang kelompok pertama. Kemudian yang selanjutnya di kelompok yang ketiga ini saya tanam anggrek jenis Paphiopedilum. Oleh karena anggrek jenis Paphiopedilum ini kebutuhan intensitas sinarnya rendah, maka saya tempatkan di tempat yang ada terpaan cahaya matahari atau mungkin cuma bayangannya saja, jadi intensitas sinarnya rendah ya, sekitar 20-30%. Ini jenis-jenis Paphiopedilum. Ini saya tanam Paphiopedilum di kelompok yang ketiga. Jadi Paphiopedilum yang saya rawat ini seperti ini, Paphiopedilum prestan. Ini dari Irian, dari Papua sekarang orang menyebut. Kemudian ini Belatulum, Paphiopedilum Belatulum. Ini rumputnya juga besar. Kemudian ini Paphiopedilum nivium. Ini bunganya putih. Ini juga Paphiopedilum nivium. Ini Paphiopedilum Belatulum. Ini ada bunganya tapi agak menjorok ke dalam ya, Belatulum. Kemudian ini Paphiopedilum concolor. Yang ini Paphiopedilum Godefroy. Ini sudah dua spike. Ini Paphiopedilum concolor. Kemudian sebelahnya ini Paphiopedilum primulinum. Ini juga primulinum. Kemudian yang sebelahnya lagi Paphiopedilum superbim. Ini saya tempatkan di tempat yang lebih teduh. Kemudian untuk penyiraman jenis Paphiopedilum ini saya siram 4 hari sekali. 4 hari sekali itu yang dengan air yang cukup banyak. Kemudian dua hari sekali ini saya semprot aja. Kemudian yang di bawahnya ini juga saya tanam Paphiopedilum juga. Ini Rosildianum, Paphiopedilum Rosildianum. Yang sebelahnya Stonei, Paphiopedilum Stonei. Kemudian sebelahnya lagi Supardii, Paphiopedilum Supardii. Kemudian yang ini Glaucopilum, Paphiopedilum Glaucopilum. Ini pemberian dari Om Dipo. Kemudian yang sebelahnya ini Agusii, Paphiopedilum Agusii dari Purworejo. Itu. Kemudian yang di dalam ini coba ini sasut lagi ya, Paphiopedilumnya agar lebih jelas. Ini superbin. Kemudian yang ini Primulinum yellow. Primulum juga ada yang yellow ini dikenal juga ya, Primulum Wood and Taylor. Kemudian juga ini Paphiopedilum Belatulum. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini Paphiopedilum Godefroy. Ini keluar 2 spike. Sebenarnya sebelumnya ada 1 spike tapi gagal karena tersiram air. Nah, sekali dia harus hati-hati nyiramnya, kalau kena bunganya ada kemungkinan busuk. Yang ini concolor, agak kekuningan total ya, concolor ya. Kemudian yang saya katakan tadi ini yang Belatulum nivium. Kemudian yang ini Belatulum. Ini juga Paphiopedilum